Oke, sebelumnya kita sudah membahas hubungan antara P dengan V. Ya, P dengan V yang mana ini berubah secara linear. Ya, P sebanding dengan 1/V secara linear. Dengan catatan N dan T konstan. Ya. Nah, sekarang sedikit diubah. Bagaimana hubungan T dengan V? Ya, kalau N dan V konstan. Kita sebut sebagai Charles Law, ya, hukum Charles. Jika P konstan, maka bagaimana pengaruh T terhadap V? Nah, ini kita punya setup eksperimen, ya, sebuah gas atasnya diberi air raksa setinggi H. Maka dia akan memberikan tekanan sebesar rho GH. Ya. Asal H-nya adalah sama, maka raksanya akan memberikan tekanan yang sama. Oke. Nah, kemudian gas ini kita panaskan. Ya, bagaimana kalau panaskan? Ternyata pada tekanan yang sama, penambahan T akan menyebabkan penambahan volume. Volumenya jadi mengembang. Ya. Nah, ya, hal yang sama juga terjadi kalau kita dinginkan. Ini juga penurunan T akan menyebabkan penyusutan dari volume. Nah, pengembangan dan penyusutan ini ternyata berlaku secara linear. Oke. Ini disebut sebagai hukum Charles. Ya. Jadi V sebanding dengan T. Atau V sama dengan T kalikan sebuah konstanta. Kita beri nama K2. Ya. Dan kita bisa tuliskan V per T sama dengan K2. Atau V1T1 sama dengan V2T2 sama dengan V3T3 sama dengan Vn per Tn sama dengan K2. Ya. Jadi rasio antara V dan T untuk setiap gas itu konstan. Dengan catatan N dan P-nya sama. Oke. Nah, ternyata ketika kita plot pada P berapa saja, P-nya kan konstan, tapi kita tidak tahu P-nya berapa ya. Untuk P berapa saja, untuk nilai berapapun nilai P-nya, ternyata hal yang sama juga berlaku ya, bahwa hubungan antara T dan V ini linear. Oke. Kalau kita gambarkan dalam sebuah kurva seperti ini. Oke. Untuk P1, nah ini V terhadap T ternyata linear. Oke. Untuk P2 ini mungkin 1 atmosfer, ini setengah ya, ini sepertiga, mungkin ini seperempat dan seterusnya. Oke, ternyata linear dengan gradien K tadi ya, K3 tadi. Oke. Nah, ternyata jika nilai ini kita ekstrapolasikan ke titik volume sama dengan 0, oke, artinya kan semakin turun nanti volumenya akan semakin kecil ya, kita turunkan lagi volumenya akan semakin kecil ya. Turunkan lagi temperaturnya akan semakin kecil. Ternyata kalau kita ekstrapolasikan ini ya, volumenya jadi lebih kecil yang 20, kita turunkan lagi T-nya menjadi 10, turunkan lagi T-nya menjadi 5, jadi 1 dan sebagainya. Oke. Nah, kita ekstrapolasikan titik potong terhadap sumbu V ya, alias ketika volumenya menjadi 0, ini berapa? Ternyata dia mengerucut di nilai yang sama. Ya. Berapapun nilai P-nya. Mau P-nya setengah atmosfer, mau 1 atmosfer, mau 1000 atmosfer. Oke. Ini garis ini mengerucut ke nilai yang sama. Titik yang sama. Oke. Nah, ternyata titik ini adalah sebesar 273,15 Kelvin. Oke. Ini pasti sesuatu yang khusus ya, yang spesial, yang signifikan. Oke. Maka oleh Kelvin diambil signifikansi dari nilai ini adalah kemungkinan adalah temperatur paling rendah yang dapat dicapai oleh sebuah material ya, 0. Tidak ada lebih rendah lagi temperatur dari itu. Oke. Nah, ini kita sebut sebagai absolute zero ya. Maka muncullah mulai ada skala temperatur dengan skala Kelvin ya, sebagai skala saintifik. Dari mana asal muasal 23,15 derajat ini ya, dari eksperimen Charles Gay-Lussac and Kelvin ini. Ya. Nah, seperti ini. Nah, dalam set eksperimen yang sama, kalau volumenya yang saya buat konstan, kalau ini temperaturnya saya naik turunkan, ya, press P-nya yang konstan, ya. Ini bentuk N dan P konstan. Nah, sekarang kalau T-nya dan P-nya yang konstan bagaimana? Ya. Jadi ini volumenya ditetapkan, fix, tidak bisa berubah-ubah. Oke. Nah, ketika kita panaskan, ternyata kita dapati temperaturnya semakin naik. Ya, ini make sense ya. Nah, pressure atau tekanan ini apa sih? Adalah dorongan dari atom-atom terhadap dinding-dinding ini ya,
dinding penahannya, dinding kontainernya. Jadi semakin panas kan semakin cepat kecepatan gerak atom atau molekulnya. Semakin cepat menumbuk, semakin kuat dia menumbuk dindingnya. Semakin tinggi pressure. Dan hal yang sama juga terjadi ketika kita turunkan temperaturnya, ternyata tekanannya juga turun. Kenaikan dan penurunan dari pressure ini ternyata linear dengan kenaikan dan penurunan dari temperatur. P sebanding dengan T, atau P sama dengan T kalikan sebuah konstanta baru. Kita beri nama K3. Jadi untuk PV kita pakai K1, untuk PT kita pakai K2. Sekarang untuk TP kita pakai K3. Atau dengan kata lain kita bisa tuliskan P1 per T1 sama dengan P2 per T2 sama dengan P3 per T3 sama dengan Pn per Tn sama dengan K3. Dengan catatan N dan V konstan. Nah, tadi macam-macam ya. Ini bagian terakhir. PV sudah, PT sudah, TP sudah. Nah, ini ada NV ya. Bagaimana relasi antara jumlah mol dan volume? Nah, ini pada saat P dan T konstan, ya, P-nya kita biarkan konstan, jadi si piston ini bebas bergerak naik turun untuk mempertahankan nilai P. Ya. Jadi kita lihat ini P-nya selalu sama, P konstan. Temperaturnya juga konstan, tidak kita panaskan dan tidak kita dinginkan. Nah, ternyata kalau kita tambah gasnya, artinya jumlah molnya kita tambah ya, awalnya ada 5 molekul misalnya. Oh, ternyata volumenya P1. Saya buka ini kerannya. Ada gas, molekul gas masuk. Sekarang menjadi 10 molekul. Ya, ternyata menjadi 2V. Tadi V. Ya. Saya tambah lagi menjadi 40 molekul. Ini ternyata menjadi 4V. Ya. Nah, ternyata peningkatan penambahan jumlah zat N ini akan meningkatkan V secara linear. Jadi hubungan N dan V juga linear dengan catatan P dan T tetap. Ya, kita bisa tuliskan V sebanding dengan N atau V sama dengan N kali K, sebuah konstanta kita beri nama K4. Ya, ini yang kita sebut sebagai hukum Avogadro. Ya, jadi ada 4 set eksperimen yang menyatakan hubungan antara berbagai variabel dalam gas. Nah, ini kita akan gabungkan menjadi satu. Dari Boyle kita dapatkan V sebanding 1/P, Charles kita dapatkan V sebanding T, Avogadro kita dapatkan V sebanding N. Jadi kalau kita tulis V sebanding apa? N sebanding T sebanding 1/P. Ya. Sebanding ini belum sama dengan. Kalau mau sama dengan kan gimana? Ya, tadi kita gunakan K1, K2, K3, K4. Ya, N, T per P. Atau P-nya saya pindahkan saja. Jadi PV sama dengan K1, K2, K3, K4 kali NT. Coba kita hapus. Jadi seperti ini. Nah, nilai dari K1, K2, K3, K4 ini bagaimana? Kita bisa gabungkan saja menjadi sebuah konstanta baru yang namanya R. Ya. Maka kita dapatkan formulanya menjadi PV sama dengan nRT. Nah, ini yang menjadi persamaan gas ideal. Ya, yang sudah kita kenal bersama sejak Anda SMA. Ya. Nah, gas ideal ini bagaimana? Gas ideal adalah gas di mana kita mengasumsikan dua sifat. Yang pertama, partikel-partikel penyusunnya, baik itu atom ataupun molekul, tidak berinteraksi satu sama lain. Ya. Tidak ada gaya tarik-menarik, tidak ada gaya tolak-menolak. Dan yang kedua adalah volume atom atau volume molekul dapat diabaikan. Ya. Jadi volume atomnya sendiri kira-kira kita samakan 0 dibanding volume kontainer. Kalau kita gunakan ini PVNRT ini pada tekanan 1 atmosfer, T-nya 0 derajat, R-nya tadi K1, K2, K3, K4 ternyata menghasilkan nilai 0,082057 ya, liter atmosfer per Kelvin mol. Pada saat 0 derajat atau 273,15 Kelvin, 1 atmosfer, ternyata 1 mol gas ini menempati volume sebesar 22,4 liter.
Nah, ini juga asal muasal asbabun nuzul dari kenapa 1 mol itu 22,4 liter untuk gas ya. Ini berasal dari persamaan gas ideal. Oke. Oke, kita lanjutkan ke latihan ya. Saya mempunyai sebuah tabung LPG 3 kg gas melon berisi 24 mol partikel gas alam. Misalnya kita gunakan CH4 ya. Dikemas dalam volume sebesar 5,1 liter. Oke. Dengan menggunakan pendekatan teori gas ideal, tentukan besaran tekanan pada suhu ruangan. Berapa tekanannya? PV sama dengan nRT. Ya, P sama dengan nRT per V. Berapa ini? 24 mol kali 0,082057. Berapa R saya lupa ya? 0,082057. Betul ya? T-nya berapa? 27 derajat Celcius, 300 Kelvin. Oke. Dibagi V 5,1. Berapa nih kira-kira? Ini kira-kira 6 ya. 60 kali 24 150 kira-kira kali 0,8, 15 kali 0,8. Kira-kira mungkin 14 atau 13 ya, atmosfer. Kira-kira seperti itu. Nanti bisa dihitung sendiri ya, Anda hitung dengan lebih teliti. Oke, yang kedua misalnya jika kekuatan maksimum tabung gas dapat menahan tekanan hingga 200 atmosfer, tentukan berapa suhu maksimum yang bisa ditahan oleh ini ya, suhu penyimpanan maksimum. Kalau kita panaskan kan ketika T naik, P-nya akan naik ya. Nah, ini kita ditanya P-nya yang maksimum adalah 200. Nah, berapa suhunya? Kita ambil aja dari sini PV nRT, yang kita cari adalah T. PV dibagi nR. Ya. PV, P-nya 200 atmosfer, V-nya 5,1 dibagi NR-nya 24 kali 0,82057. Oke, nanti Anda tentukan berapa. Mungkin temperaturnya kira-kira berapa? Kira-kira 10 ya. 50 dibagi 0,08 atau 500 dibagi 0,8. Oke. Mungkin 600-an, 600 atau hampir 700 derajat Celcius. Oke. Anda hitung sendiri dengan lebih teliti. Maaf, 600 700 Kelvin. Nanti Anda translasikan ke derajat Celcius. Oke. Begitu ya, bisa dipahami ya.